Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Marisa Always, NIM 2020143580 dari kelas 4 OPGSD dengan mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun dan menata organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional, daerah, cabang, dan juga tingkat ranting hingga ke tingkat gugus depan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berlandaskan sistem AMONG dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan. Nah, metode kepramukaan dan moto gerakan pramuka yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia. Adapun beberapa subtema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini antara lain yaitu yang pertama adalah struktur gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka ini diatur dalam Keputusan Kuartir Gerakan Nasional Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Adapun struktur organisasi tersebut terdiri atas yang pertama yaitu Majelis Pembimbing atau MABI, yang kedua yaitu Kuartir, yang ketiga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang keempat yaitu Koordinator Gugus Depan atau Korgudep, yang kelima yaitu Gugus Depan atau Gudep, yang keenam yaitu Satuan Karya Pramuka atau SAKA, dan yang ketujuh yaitu Badan Kelengkapan Kuartir. Nah, berikut ini adalah bagian struktur organisasi gerakan pramuka yang dapat kalian lihat pada gambar di atas. Selanjutnya, untuk mempermudah memahami struktur organisasi gerakan pramuka di atas, kita akan pelajari satu persatu di slide berikutnya. Yang kedua yaitu peranan Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing adalah yang meminta bantuan moral, kemudian sebagai organisatoris, materi, dan finansial untuk kuartir, gugus depan, dan unit karya pramuka. Nah, Majelis Pembimbing ada di tingkat nasional, cabang, daerah, ranting, gugus depan, dan juga SAKA. Majelis Pembimbing ini terdiri dari 5 yaitu yang pertama, di tingkat nasional atau Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, di tingkat daerah atau Mabida oleh Gubernur. Yang ketiga, di tingkat cabang atau Mabicap oleh Bupati atau Wali Kota. Yang keempat, di tingkat ranting atau Mabiran oleh Camat. Dan yang terakhir, sementara di tingkat gugus depan atau Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan di tingkat SAKA atau Mabisaka dijabat oleh para pejabat di lembaga-lembaga terkait. Yang ketiga yaitu fungsi kuartir. Kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Kuartir pengaturan di tingkat nasional itu disebut Kuartil Nasional atau disingkatnya Kuarnas. Di Kuartil Nasional ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau Munas dengan masa bakti yaitu 5 tahun. Kemudian yang kedua di tingkat daerah ini disebut Kuartil Daerah atau Kuarda. Ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. Yang ketiga yaitu cabang. Cabang itu disebut Kuartil
cabang atau Kuarcap. Ini ditetapkan dalam cabang musyawarah dengan masa bakti yaitu 5 tahun. Nah, yang keempat ada rating, disebut kuartil rating atau kuaran, ditetapkan dalam cabang musyawarah ranting dengan masa bakti 3 tahun. Dan yang kelima, gugus depan yang ada di satu wilayah, kelurahan, atau desa dikoordinasi oleh koordinator gudeg, ditetapkan dalam musyawarah ranting dengan masa bakti 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu gugus depan. Gugus depan atau gudeg adalah satu kesatuan organisasi terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Nah, gugus depan ini dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, gudeg lengkap dan gudeg tidak lengkap. Untuk gudeg lengkap pengertiannya yaitu merupakan gudeg yang memiliki anggota dari semua golongan pramuka, mulai dari pramuka siaga, kemudian penggalang, pramuka penegak, hingga pramuka pandega. Sedangkan gudeg tidak lengkap adalah gudeg yang hanya memiliki anggota dari satu atau beberapa golongan saja. Nah, pembentukan gugus depan dalam negeri itu dihimpun, dibina, dan dikendalikan oleh kuartir ranting gerakan pramuka, kecuali gudeg yang berpangkalan di perguruan tinggi yang dihimpun oleh kuartir cabang, sedangkan untuk gudeg yang berada di luar negeri di bawah pengendalian kuartir nasional. Nah, sebagai tanda pengenal gugus depan menggunakan nomor. Selain itu, sebagai pengenal gudeg dapat juga menggunakan nama pahlawan, tokoh masyarakat, atau tokoh dalam cerita rakyat, nama tempat yang bersejarah, nama benda-benda di jagat raya yang memiliki keistimewaan seperti galaksi dan sebagainya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai organisasi gerakan pramuka. Bila ada kata salah, mohon maaf, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.